berdoa, kita mau undang Tuhan hadir dalam hidup kami. Semuanya tutup mata, kita mau berdoa. Allah Bapa Tuhan kami di surga, terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat kasih setia-Mu dalam hidup kami. Saat ini kami mau beribadah, kami undang Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau jamah setiap hati kami, dimanapun kami berada Tuhan. Kami percaya Tuhan sanggup menjamah hati kami dan memberkati hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Semuanya katakan amin.
aku pam temukan juru selamat. Dia mengasihi aku bahkan mati bagiku. Sukacitaku ini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Semuanya boleh duduk. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tetapi kita akan menaikkan satu pujian lagi untuk firman Tuhan. Tuhan tidak pernah berjanji dalam hidup kita untuk selalu memberikan yang terbaik. Tetapi sekalipun kita dalam suatu masalah, Tuhan tetap akan menjaga kita. Tetap menuntut kita. Tuhan itu sangat baik dalam hidup kita. Amin. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Adik, mari kita satu dalam doa supaya firman Tuhan hari ini boleh memberkati kita. Firman Tuhan hari ini boleh menguatkan kita, boleh memberikan kepada kita lebih semangat lagi, dan supaya kehidupan kita semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Hari ini kami boleh memuji dan membesarkan nama Engkau. Sebentar kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Memberkati setiap kami, berkati kakak-kakak yang melampirkan kami dalam ujian,
membawa kami masuk hadirat-Mu. Dan sebentar Tuhan kami mau mendengar firman Tuhan. Urapi kami, persiapkan hati, pikiran, telinga kami, sehingga kami boleh duduk tenang diam mendengarkan firman Tuhan. Sehingga firman boleh memberkati kami dan kami boleh melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih buat kakak-kakak yang telah membawa kita dalam ujian. Kakak diberkati dalam segala hal, dalam pekerjaannya, dalam kehidupan sehari. Kiranya Tuhan memberkati kakak-kakak semua. Terima kasih. Adik-adik, hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Yuk kita persiapkan catatan yang terlebih dahulu. Ada beberapa ayat yang Kak Sam mau sampaikan kepada adik-adik semuanya, ya. Siapkan catatannya. Nanti kalau ada tugas dari sekolahan, adik-adik enggak nanya lagi apa ya tadi ayat-ayatnya ya Kak, ya, supaya adik-adik belum memperhatikan, mempersiapkan catatannya sehingga ayat-ayatnya nanti boleh didengarkan dengan baik. Nanti nggak usah dibaca dulu ya. Nanti akan kakak ringkas dari ayat-ayat yang kakak sampaikan nanti. Ya, kita siapkan catatannya dulu ya. Untuk firman Tuhan hari ini, Kak Sam mau sampaikan atau mau berikan judul yaitu dikuasai kasih. Apa adik-adik? Ya, Kak Sam ulang lagi, dikuasai kasih. Ya. Ayat firman Tuhan hari ini ada beberapa. Silakan catat terlebih dahulu. 1 Samuel 18 ayat 5 sampai 9 ya. 1 Samuel 18 ayat 5 sampai 9. Yang kedua 1 Samuel 19 ayat 9 sampai 10. Kakak ulang lagi. 1 Samuel 19 ayat 9 sampai 10. Yang ketiga 1 Samuel 24 ayat 1 sampai 23. Kalau ulang lagi 1 Samuel 24 ayat 1 sampai 23. Dan yang terakhir 1 Samuel 31 ayat 1 sampai 11 ya. Kalau ulang lagi 1 Samuel 31 ayat 1 sampai 11. Satu lagi mungkin lupa ya. 1 Raja-Raja 2 ayat 2 sampai 10. 1 Raja-Raja 2 ayat 2 sampai 10. Nah, adik-adik jangan dibaca dulu. Kakak sudah persiapkan nanti rangkumannya dari 1 Samuel 18 nanti ya. Tadi judul firman Tuhan adalah dikuasai kasih ya. Adik-adik kalau ingat firman Tuhan dalam Yohanes 3:16 di situ dikatakan apa? Ayo, siapa yang hafal Yohanes 3 ayat 16? Ayat yang sangat favorit sekali ya. Pasti adik-adik semua tahu. Apakah itu? Ya. 1 Samuel 3, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini ya. Yang perlu digarisbawahi adalah kasih ya. Karena begitu besar kasih Tuhan kepada dunia ini sehingga diberikannya Tuhan Yesus untuk penebusan dosa kita ya. Adik-adik dikuasai kasih ya. Adik-adik pasti juga ingat lagunya sangat familiar sekali bagi adik-adik, yaitu lagu apa yo ya. Ada yang tahu? Ya semuanya pasti tahu. Lagunya adalah buah-buah roh itu ya. Buah-buah roh ada berapa? 9. Dan yang paling pertama adalah kasih. Betul banget ya. Yang paling pertama adalah kasih ya. Karena kenapa buah roh itu yang paling pertama adalah kasih? Seperti tadi dari awal Kak Sam sampaikan bahwa Tuhan ini mengasihi manusia supaya manusia nanti seandainya meninggal nanti akan masuk surga. Nah, adik-adik, dari cerita kasih ini Kak Sam mau berikan 2 contoh orang ya. 2 orang ini sangat terkenal. 2 orang ini seorang pahlawan yang gagah perkasa.
Dua orang ini sama-sama cowok, ya. Dua orang ini sama-sama seorang raja. Siapakah dia? Ayo, kira-kira siapa? Ada yang tahu? Pasti tahu, tapi takut jawab salah. Dia adalah Raja Israel. Jadi dari beberapa kisi-kisi yang Kak Sam sampaikan pasti ada yang sudah tahu. Dua orang ini orang Israel, cowok, sama-sama ganteng, sama-sama menjadi Raja Israel, sama-sama seorang yang gagah perkasa. Ya, dua contoh ini nanti akan menjadi kesimpulan daripada firman Tuhan, yaitu dikuasai kasih. Ya, yang pertama, dia adalah seorang yang gagah perkasa. Dia seorang yang selalu berperang dan Tuhan juga memberikan kemenangan. Ya. Dia itu arti namanya adalah yang diminta. Wah, kalau kisi-kisinya dari seperti itu susah ya Dede ya. Artinya yang diminta. Siapa ya Kak Yo? Kok namanya artinya yang diminta? Ya, nanti ada kalau pengen tahu dengarkan ya. Dengarkan baik-baik. Arti nama yang diminta itu siapa sih? Ya. Terus yang kedua, ya, nanti ada pasti tahu gambarannya. Yang kedua, arti namanya adalah dikasihi. Wah. Yang satu arti namanya yang diminta, yang satu arti namanya yang dikasihi. Kira-kira siapakah dia? Ya. Ada yang tahu? Kalau tidak tahu dengarkan baik-baik. Ya. Yang pertama adalah Raja Saul. Ya, Adik-adik. Kalau Raja Saul pasti semuanya Adik-adik tahu, ya. Saul adalah seorang raja yang gagah perkasa. Dia dipilih oleh bangsa Israel. Pada waktu itu imamnya adalah Samuel. Nah, dan yang satu adalah Daud, yang tadi mempunyai arti nama dikasihi, arti nama Daud. Nah, atau dalam bahasa Inggrisnya David, ya. Dia adalah dikasihi. Dan sesuai dengan namanya, Adik-adik, kalau Adik-adik perhatikan dalam cerita Daud, bahwa Daud ini dikasihi baik oleh Saul maupun oleh orang-orang Israel, ya. Yang pertama menjadi raja adalah Saul. Dan Saul ini dia juga membawa Daud. Daud ini tadinya adalah seorang pengembala. Jadi di ayah Daud namanya Isai. Dia mempunyai saudara yaitu berapa? Saudara Daud ada yang tahu? Saudara Daud yang laki-laki ada 8 termasuk Daud. Ya, Daud ini adalah anak yang paling terakhir. Ya. Pekerjaan orang-orang Israel pada waktu itu adalah seorang gembala. Saul memanggil orang, pada waktu ini Saul sudah menjadi raja ya Dede ya. Saul memanggil anak Isa ini untuk memberikan penghiburan kepada Raja Saul. Dengan cara apa Dede? Dengan cara bermain kecapi. Ya, Adik-adik kalau lihat dalam Mazmur itu ada banyak pujian, ada banyak musik-musik, alat musik dengan kecapi. Kalau Mazmur 150 ada pujilah Tuhan dengan seracap yang berdentang, pujilah Tuhan dengan seracap yang berdenting, pujilah Tuhan dengan tari-tarian. Nah, itu Mazmur yang disampaikan oleh Daud. Nah, Daud ini seorang yang pintar bermain musik. Ya, seperti tadi siapa yang main keyboard? Kak Iyas. Ya. Daud seorang pemain musik khususnya kecapi yang handal. Jadi tahu handal ya. Handal adalah orang yang benar-benar profesional, ya. Dia ahli kalau bahasa kita ya. Daud ini pintar saat bermain musik, saat memuji Tuhan pintar sekali, ya. Makanya Daud dipanggil Raja Saul untuk dia memberikan penghiburan kepada raja. Adik-adik, kalau misalkan zaman sekarang ini ya,
misalkan ada kunjungan Bapak Presiden Jokowi datang ke Solo, dia misalkan datang ke Gor Solo Baru, pasti di situ disambut dengan tari-tarian tradisional, disambut dengan nyanyian-nyanyian. Nah, demikian juga Raja Daud ini ada Raja Saul. Raja Saul ini memanggil Daud untuk dia bekerja di istana, ya. Selain dia memainkan musik, ya, dia juga sebagai seorang asisten, ya, asisten Raja Saul. Asisten Raja Saul itu kira-kira tugasnya apa ya, Dede? Asisten itu adalah orang kepercayaan seorang raja. Dia tugasnya membawa senjata kalau raja mau berperang. Nah, jadi raja pun kalau membawa senjata, dia pasti ada asistennya, ada orang yang selalu membawa senjata untuk dia berperang. Nah, tetapi adik-adik, karena Saul ini semakin hari kehidupannya tidak berkenan kepada Tuhan, akhirnya Saul ini kerasukan setan. Nah, adik-adik, bayangkan Saul kerasukan setan, ya. Namanya orang kerasukan setan itu pasti kadang dia jerit-jerit sendiri, kadang menangis sendiri, kadang gulung-gulung ya kalau bahasa dari gulung-gulung sendiri. Nah, tetapi saat roh yang daripada Tuhan yang diizinkan Tuhan masuk ke Saul ini, dia membuat hati Saul ini rasanya sedih, membuat hati Saul ini rasanya tidak enak. Akhirnya setiap kali roh jahat itu datang kepada Saul, dia selalu panggillah itu si Daud untuk datang ke istana untuk menghibur Saul. Setelah Daud datang, dia memuji Tuhan. Akhirnya roh yang Tuhan izinkan masuk ke Saul ini, akhirnya dia pergi. Ya, oleh sebab itu adik-adik dengarkan baik-baik. Saat memuji Tuhan kita harus sungguh-sungguh. Karena di dalam pujian ada kuasa. Ya, adik-adik ingat zaman Perjanjian Baru waktu Saulus dan Silas di penjara, itu sangat terkenal sekali. Saulus dan Silas dalam penjara, dia memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Akhirnya penjara-penjara itu kuncinya terbuka, semuanya bisa keluar. Nah, demikian dengan saat Daud memuji Tuhan, roh setan atau roh jahat yang masuk ke Saul dia keluar. Nah, adik-adik saat itu ya Daud sudah diangkat menjadi seorang prajurit. Adik-adik, prajurit ini adalah seorang tentara kalau zaman sekarang ya. Siapa yang cita-citanya mau jadi tentara? Ayo, pasti ada di antara kalian. Nah, seorang tentara ini tentunya dia harus sehat secara jasmani, kuat, dan dia harus olahraganya juga bagus. Nah, demikian Daud ini ya. Daud ini kalau pergi ke padang gurun, sebelum dia menjadi tentara, dia adalah seorang penggembala. Di mana penggembala ini kalau ada singa datang, kalau ada beruang datang, dia akan melawan. Karena apa, adik? Beruang dan singa tadi nantinya akan menerkam kambing dombanya. Itulah keberadaan Daud yang luar biasa. Nah, adik-adik, Daud ini sudah menjadi prajuritnya Saul. Dia selalu ikut berperang kemana-mana. Adik-adik masih ingat nggak? Musuh bebuyutan daripada Israel adalah bangsa Filistin. Ya. Bangsa Filistin itu yang cerita yang paling terkenal adalah yang ada Goliatnya, orangnya yang tinggi besar, itulah bangsa Filistin. Sampai sekarang masih ada. Mungkin kalau sekarang di Palestina mungkin seperti itu. Nah, adik-adik, saat Saul kerasukan setan tadi, dimasuki roh jahat tadi, ya, Saul diam-diam mau membunuh Daud. Bayangkan, Saul ini sakit hati. Suatu kali Saul bersama Daud pulang berperang melawan orang Filistin. Dia masuk ke kota Israel, ya. Dia masuk ke Milo. Milo itu
kawasan Israel, dia adalah daerahnya, kotanya Israel ya. Dia bentengnya Israel di situ. Dia masuk ke kota. Dia masuk ke kota disambut oleh orang-orang atau rakyatnya Saul. Dan rakyatnya Saul ini dia menari-nari di hadapan Saul dan di hadapan Daud. Dan bilang seperti ini, adik-adik, bahwa Saul mengalahkan musuh beribu-ribu, tetapi Daud mengalahkan musuh berlaksa-laksa. Atau dalam bahasa kita, Saul mengalahkan musuh hanya ribuan, tetapi Daud mengalahkan musuh berjuta-juta. Bayangkan adik-adik, Saul yang sudah menjadi raja lebih dahulu, yang sudah berperang lebih dahulu, yang dia sudah lebih tua daripada Daud, yang dia adalah seorang yang lebih dulu menjadi prajurit dan bahkan dia seorang raja. Rakyatnya itu bilang seperti itu. Akhirnya sakit hatilah Raja Saul. Nah, dari sakit hati Raja Saul tadi, makanya akhirnya Tuhan mengizinkan roh jahat atau roh setan itu masuk kepada diri Saul. Akhirnya dalam kedengkian hati Saul, dia memanggil Daud, panggil Daud untuk memberikan saya penghiburan, suruh dia main kecapi. Akhirnya utusan raja datangin kepada Daud, dia disuruh ke istana untuk memberi penghiburan kepada Saul. Saat Daud lagi bermain gitar atau bermain kecapi, di samping Raja Saul ini ya, namanya dia tempat pembaringan raja, di situ pasti ada banyak senjata ada dia. Ada tombak, ada panah, ada pedang, ada banyak senjata. Saat Daud lagi asik-asiknya menghibur Saul ini, memuji Tuhan, diambilnyalah tombak oleh si Saul dan dilemparkannya kepada Daud. Tetapi apa ada yang terjadi? Tombak itu tidak mengenai Daud, tombak itu nancap ke tembok. Dan Tuhan meluputkan Daud daripada kematian. Akhirnya adik-adik, setelah tahu bahwa Saul membenci Daud, Daud lari, ya. Daud lari ke padang gurun. Adik-adik ya, dia lari keluar dari kota Israel atau lari keluar dari istana raja. Dia menuju ke padang gurun, dia lari. Dia sembunyi ke gua-gua yang ada di padang gurun. Adik-adik, di situ ada bukit batu. Ya mungkin kalau daerah sini mungkin kayak di Wonogiri ya. Di Wonogiri mungkin ada banyak gua-gua, bukit batu seperti itu. Nah, Daud dan beberapa orang yang setia kepada Daud, dia mengiringi Daud untuk lari keluar daerah Israel atau lari keluar kota. Akhirnya Saul dengan marah, dia mengajak pasukan Israel untuk mencari kemana Daud pergi. Ya, Saul menyuruh panglimanya, ya, untuk mengejar Daud. Akhirnya dengan beberapa ribu orang, dia mengejar Daud. Daud dikejar sampai ke padang gurun, sampai ke dalam pegunungan, bukit batu. Adik-adik, saat dalam perjalanan, tibalah si Raja Daud perutnya sakit. Adik-adik, dia ke padang gurun, dia perutnya sakit, dia mau buang hajat. Ya, di padang gurun nggak ada toilet kayak sekarang, adik-adik ya. Pom bensin juga nggak ada, toilet umum nggak ada. Zaman dulu itu, adik-adik, kalau mau buang hajat, dia lari ke pegunungan, ke dalam gua, ya, ke dalam gua. Nah, saat Saul lari masuk gua ini, saat dia mau buang hajat ke dalam gua, ternyata di situ Daud beserta orang-orang yang setia kepada Daud sudah terlebih dahulu masuk ke dalam gua. Dia bersembunyi di situ. Ya, adik-adik. Lalu Daud beserta orang-orangnya Daud bilang gini,
sekarang kemenangan diberikan Tuhan kepadamu, bunuhlah Raja Saul. Tetapi apa Adik? Daud mempunyai hati yang mengasihi, ya. Daud mempunyai hati yang tulus mengasihi kepada raja. Akhirnya Daud bilang kepada orang-orangnya atau orang-orang yang setia kepada Daud ini, jangan membunuh orang yang diurapi oleh Tuhan, ya. Dia tidak mau membunuh raja, tetapi apa Adik? Dia dengan pelan-pelan sekali, dia membawa pedang juga Adik. Pelan-pelan sekali dia mendatangi saat raja ini tadi sedang buang hajat, lalu diambil pedang, dipotongnya lah puncak jubah Saul. Adik, kalau tahu puncak jubah, yaitu puncak jubah adalah jubahnya panjang, di ujungnya itu dipotong oleh Daud. Akhirnya pelan-pelan dia mundur lagi ke belakang. Setelah itu Saul selesai buang hajat, dia kembali lagi kepada pasukannya. Setelah cukup jauh Adik, Daud di pegunungan di atas, sedangkan Saul dan pasukannya ada di lembah. Ya, mungkin Adik bisa bayangkan ya, antara pegunungan terus yang di lembah itu yang daerah datar. Ya. Di situ setelah Saul sampai ke lembah itu kumpul dengan pasukannya, baru Daud bilang, "Raja, kekalah hidupmu, ya, bahwa saya tidak pernah akan mengkudeta," kalau bahasanya sekarang Adik. "Saya tidak akan pernah merebut kekuasaan tuanku raja. Demi Tuhan yang hidup." Akhirnya Daud ini sujud sampai ke tanah Adik, ya. Dia memohon kepada raja untuk raja tidak mengejar-ngejar Daud. Akhirnya setelah itu Daud tetap di atas gunung, sedangkan Saul, "Anakku," ya. Saul memanggil Daud adalah anakku. "Maafkan aku ini, ya, yang sudah jahat kepadamu. Saya tidak akan mengulangi perbuatanku lagi. Dan saya mohonkan kamu supaya memaafkan saya, dan mohonkan kamu supaya Tuhan memberikan pengampunan kepada saya." Akhirnya Adik, Saul kembali lagi ke istana. Dan Daud masih tetap di gua tadi, masih tetap di padang gurun bersama pasukannya. Nah, dari situ Adik, ketulusan hati daripada si Daud sudah kelihatan bahwa Daud dia tidak mau membunuh raja karena dia punya hati yang mengasihi, ya. Dia punya hati yang mengasihi pada raja dan dia tidak pernah berbuat curang. Adik, inilah pelajaran yang bisa kita ambil antara Raja Daud dengan Raja Saul, bahwa Raja Saul dia mempunyai hati yang dengki. Hati yang dengki itu adalah hati yang iri, hati yang tidak suka, hati yang cemburu, tanda kutip, ya. Nah, tetapi Daud ini adalah seorang yang tulus hati. Dia benar-benar murni hatinya. Dia mengasihi Saul benar-benar. Kenapa tadi Saul bisa marah kepada Daud? Karena Saul hatinya dengki kepada Daud, bahwa Daud dibilang bisa mengalahkan berlaksa-laksa sedangkan Saul hanya beribu-ribu. Itulah perkataan yang bisa menyakitkan hati Saul. Akhirnya Saul sampai terbawa dalam hati dan dia menjadi seorang yang pemarah, seorang yang emosional kepada Daud. Nah, Adik, oleh sebab itu kita harus bisa meneladani seperti Daud, ya. Adik, ending atau ringkasan dari cerita Saul ini Adik, ya. Nanti kalau Adik lihat di situ dalam 1 Raja-Raja 2 ayat 2 sampai 10. Di situ terjadi peperangan antara orang Filistin dengan bangsa Israel. Orang Filistin yang musuh besar Israel ini berperang melawan Raja Saul, ya. Raja Saul ini beserta 3 anaknya yang seorang yang gagah perkasa, ya. 3 anaknya ini namanya adalah Malkisua, Yonatan, dan Abinadab. Ya. Dia
berperang melawan orang-orang Filistin. Akhirnya apa yang terjadi, Adik? Peperangan Saul dikalahkan oleh orang Filistin, ya. Walaupun Saul ini seorang gagah perkasa, anak-anaknya ya seorang pemuda yang gagah perkasa, dia pandai berperang, dia mempunyai strategi perang yang hebat, bahkan belum pernah dikalahkan sekalipun. Tetapi saat itu Tuhan izinkan Saul untuk kalah. Pada waktu itu peperangan terjadi hebat. Ada seorang pemanah dari bangsa Filistin memanah kepada Saul. Terkenalah Saul kena panah. Saul saat kena panah belum mati, tetapi apa, Adik? Saul tidak mau dibunuh oleh orang Filistin, karena orang Filistin adalah orang-orang yang tidak bersunat, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Makanya orang Israel itu kalau melihat orang Filistin istilahnya najis. Nah, akhirnya dia tidak mau dibunuh oleh orang Filistin. Akhirnya dia menyuruh pembawa pedangnya, seperti asistennya tadi, seperti Daud kan juga pernah melakukan seperti itu. Dia membawa pedangnya, bunuhlah aku. Tetapi si asisten ini tidak mau membunuh Saul. Akhirnya Saul sendiri membunuh dirinya dengan pedangnya sendiri. Boleh dikata Saul adalah bunuh diri karena dia tidak mau dibunuh oleh orang Filistin. Dan si pembawa pedang si Saul ini juga dia juga bunuh diri karena melihat bahwa rajanya sudah meninggal dan pasukannya semuanya kalah. Bahkan 3 anak Saul semuanya mati dalam peperangan. Nah, Adik-adik. Tetapi akhir dari cerita si Daud, ya, Saul mati, Daud diangkat menjadi raja. Bahkan semenjak peperangan pemerintahan Israel dipegang oleh Raja Daud, kemenangan selalu ada pada Raja Daud. Akhirnya Daud memerintah di Israel sampai tua, ya, sampai lanjut umur. Lanjut umur itu sudah sangat tua. Dan bahkan kematiannya, Daud mati karena tua, bahkan mati di dalam lingkungan kerajaan. Nah, itulah Adik-adik dari perbandingan tadi antara si Saul dengan si Daud, bahwa Daud adalah orang yang penuh dengan kasih. Dia hidup berkenan kepada Tuhan. Orang yang penuh kasih adalah orang yang selalu berpositif thinking, ya, selalu berpikir yang baik-baik, ya. Selalu dia mengandalkan Tuhan. Apapun yang dia lakukan, misalkan mau mengerjakan segala sesuatu, dia berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan. Itulah orang yang penuh kasih. Oleh sebab itu, Adik-adik, kita harus belajar seperti Daud. Dia mempunyai hati yang murni. Dia hatinya penuh dengan kasih. Bahkan orang-orang, anak-anak daripada Raja Saul yang tadinya membenci Daud, tapi Daud ini karena dia seorang yang baik hati, anak-anak Daud, cucu-cucu daripada Saul itu diajak makan oleh Daud satu meja. Adik-adik, bayangkan kalau diajak makan satu meja oleh seorang raja, waduh, pasti sungguh bangga dan pasti senang, dan makanannya pun tentunya juga enak-enak. Nah, itulah kehidupan antara Saul dengan Daud. Di akhir kehidupannya pun, Adik-adik, Saul mati dengan tragis, mati dalam peperangan, ya. Walaupun memang kalau orang dalam perang itu resikonya mati juga dalam peperangan. Nah, tetapi berhubung tadi Daud adalah orang yang tulus hatinya, dia orang yang baik hatinya, akhirnya Daud mati dengan terhormat. Dia mati dalam istana raja. Bahkan Adik-adik, Daud ini akhirnya nanti akan melahirkan anak, dan anaknya ini menjadi orang yang boleh dibilang terkenal sedunia raya. Siapakah dia? Dia adalah Salomo, ya. Dia orang yang paling kaya seluruh dunia. Ya mungkin sampai sekarang nggak ada yang menandingi, ya. Walaupun mungkin sekarang banyak orang kaya, tapi kekayaan Salomo kalau diukur di zaman sekarang, wow, pasti dia tetap paling kaya. Nah, Adik-adik, dari kisah tadi
biarlah adik-adik boleh mempelajari dalam kehidupan adik-adik, dalam baik itu di rumah, baik itu di sekolah. Biarlah adik-adik ini penuh dengan kasih, karena Tuhan karena kasihnya kepada kita, Dia juga memberikan Tuhan Yesus yang mati bagi kita, menebus dosa kita. Oleh sebab itu kita pun harus meneladani kehidupan daripada si Daud, kehidupan Tuhan Yesus yang sudah mati bagi kita. Dia memberikan kasih kepada kita, demikian juga kita harus memberikan kasih kita kepada sesama kita, kepada teman-teman adik-adik, kepada keluarga adik-adik, kepada mama papa, kepada eyang, kepada saudara-saudara kita yang lain. Kita harus tunjukkan kasih kita ya, karena kita ya bahwa kalau ada kasih, pasti tentu dalam hati kita itu ada damai sejahtera. Di dalam kasih itu membuat kita semakin kita hidup dengan sejahtera, atau kita hidup dalam kegembiraan atau sukacita daripada Tuhan. Itulah kehidupan kasih. Oleh sebab itu malam hari ini cerita kakak sampai sekian. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh menjadi teladan bagi kita semuanya, supaya kita hidup dipenuhi di dalam kasih ya. Ayat firman Tuhan hari ini adalah, kita buka bersama-sama di dalam Mazmur ya. Mazmur 37 ayat 8. Kata ulang, Mazmur 37 ayat 8. Di situ dikatakan, berhentilah marah, tinggalkanlah panas hatimu ya, karena itu akan membawa kepada kejahatan. Oleh sebab itu adik-adik, biarlah kita boleh minta kepada Tuhan supaya hati kita selalu diberikan kasih yang daripada Tuhan, sehingga dalam kehidupan kita sehari-hari kita boleh mencerminkan kasih itu Tuhan. Baik itu kita dalam bergereja, kita dalam rumah kita masing-masing, kita bergaul dengan teman-teman kita ya. Kalau kita memancarkan kasih, nanti orang-orang yang belum mengenal Tuhan boleh melihat kita, oh iya, itu ada yang suka gereja itu baik-baik ya orangnya. Nah, dari situ adik-adik kita boleh membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Dan adik-adik, kalau hidup kita penuh dengan kasih, Tuhan pasti akan memberikan kita yang terbaik, baik itu kepandaian, baik itu kecerdasan, baik itu kesehatan, baik itu damai sejahtera dalam keluarga, dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itulah firman Tuhan hari ini. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua, dan kita boleh menangkap firman Tuhan, dan adik-adik juga selalu diberkati dalam kehidupan sehari-hari, dan adik-adik juga selalu dilindungi Tuhan, baik di dalam sekolah maupun di rumah maupun dalam bepergian kemana saja. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi kita senantiasa. Amin. Nah, terima kasih. Sampai di sini dulu. Sampai berjumpa di minggu yang akan datang. Tuhan memberkati. Shalom.